Benih Rahasia Sang Pewaris episode 73. Memikirkan hal itu, Shira Nugraha merasa malu sekali hingga seluruh kepalanya tampak memerah. Senin tiba setelah akhir pekan yang menyenangkan. Shira pergi dan mengobrol dengan guru Leon setelah ia mengantar ke kelasnya. Menurut guru tersebut, Leon adalah anak yang sopan dan dewasa. Ia tidak hanya tidak takut berada di lingkungan baru, ia juga menunjukkan kecerdasan yang tinggi. Semua anak lain di kelasnya menyukainya. Shira merasa lega setelah mendengar ucapan gurunya. Ia senang karena putranya memiliki kepribadian yang baik sehingga menarik perhatian orang lain. Setelah mengunjungi taman kanak-kanak, dia pergi ke Amor. Tempat pertama yang dia kunjungi setelah masuk ke jurusan desain adalah kantor Rianita. Rianita juga baru saja tiba beberapa saat yang lalu dan ketika dia melihat Shira masuk, dia meletakkan cangkir kopi di tangannya untuk bertanya kepada Shira sambil tersenyum, "Bagaimana Sabtu malammu?" Wajah Shira langsung terasa panas mendengarnya. "Jangan sebut-sebut, Rianita," rengeknya. Rianita tahu bahwa hubungan mereka kembali membaik saat melihat bagaimana Shira bersikap, dan dia tidak bisa menahan rasa senang untuk temannya. "Sejujurnya, aku selalu merasa bahwa Presiden Wiharja bukanlah orang yang mudah berubah pikiran. Kamu seharusnya percaya padanya." Shira tidak bisa berkata apa-apa tentang itu. Bagaimanapun, itu hanyalah hukuman Kenzo untuknya. Meskipun itu tampak seperti lelucon yang buruk sekarang setelah dia mengingatnya kembali, itu adalah fakta bahwa dia telah melalui masa yang menyedihkan karena kejadian itu. Dia merasa seperti seorang wanita tua yang telah dibuang. "Rianita," Shira memanggilnya dengan tulus. "Terima kasih telah menjaga dan melindungiku selama ini. Aku senang berteman dengan orang-orang yang tulus." Rianita memujinya pelan. Mendengar itu, Shira tersenyum sambil mengatupkan bibirnya. "Terima kasih. Kamu bisa bertanya padaku jika kamu butuh bantuanku untuk sesuatu. Kamu tidak perlu menahan diri." "Tentu. Jangan lupakan aku saat kamu menjadi bos wanita Wiharja Group," kata Rianita bercanda. Warna merah itu dengan cepat kembali ke pipi Shira lagi dan dia memegang kepalanya dan tertawa. "Berhentilah menggodaku, Rianita. Kamu tidak bisa bercanda tentang hal seperti ini." Rianita hanya mengabaikan kata-kata Shira dan terus mengolok-oloknya. "Kenapa tidak? Itu mungkin saja terjadi suatu hari nanti. Aku harus membangun hubungan baik denganmu sebelum hari itu tiba." Rianita punya firasat kuat bahwa kata-katanya mungkin akan menjadi kenyataan pada akhirnya. Asisten Rianita mengetuk pintunya saat itu juga. Orang itu membawa setumpuk berkas di tangannya saat dia masuk. "Rianita, semua ini harus ditandatangani sebelum pukul 10 pagi. Tidak ingin mengganggunya lebih jauh, Shira otomatis pergi dan mendorong pintu terbuka untuk kembali ke kantornya sendiri. Saat Vina menuangkan secangkir kopi untuknya, Shira membuka berkas yang ia gunakan untuk menyimpan draftnya. Inspirasi yang hilang 2 hari lalu tampaknya telah kembali padanya saat itu juga. Hal itu membuat hatinya dingin. Ia takut akan perasaannya saat ia mengira telah kehilangan inspirasinya. Keterampilan dan kreativitasnya adalah penghasil uangnya. Shira sampai pada kesimpulan berikut,
Jangan pernah terlibat dengan seorang pria tanpa memikirkannya matang-matang. Kalau tidak, dirinya lah yang akan menderita. Ketukan di pintu terdengar sebelum ia sempat memulai pekerjaannya. Bella, yang mengenakan setelan serba putih, kemudian masuk sambil berkata dengan antusias kepada Shira yang duduk di meja, "Shira, aku ingin mengobrol denganmu." Mengetahui bahwa ini hanyalah akting belaka yang Bella pura-pura, Shira menyilangkan tangannya sambil berkata dengan alis terangkat, "Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Shira, aku ingin minta maaf karena mengatakan hal yang pernah kukatakan sebelumnya. Aku benar-benar minta maaf karena telah menyakitimu dengan mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Bisakah kamu memaafkanku atas ketidaktahuan dan kelancanganku?" Bella meminta maaf untuk menyelamatkan citranya. Paling tidak, dia tidak ingin memiliki hubungan yang buruk dengan Shira. Semua itu hanya tampak seperti lelucon buruk bagi Shira. Ia tahu bahwa permintaan maaf Bella tidak tulus karena wanita itu hanya meminta maaf karena ia takut Shira akan mengatakan yang sebenarnya kepada Kenzo. "Aku terima permintaan maafmu," kata Shira acuh tak acuh. "Sekarang, kamu boleh meninggalkan kantorku. Jika kau menerima permintaan maafku, ini juga berarti kau tidak akan memberitahu Kenzo apa yang terjadi di antara kita, kan?" Bella menempelkan telapak tangannya di permukaan meja, tatapannya menatap tajam ke arah Shira. "Aku mohon padamu, tolong jangan beritahu dia tentang kita. Ini adalah satu-satunya alasan Bella untuk mengakui kekalahannya. Dia ingin mempertahankan topeng polosnya di depan Kenzo." Alis Shira yang terangkat sedikit. "Jadi, kau sebenarnya tidak menginginkan pengampunanku? Kau hanya takut aku akan mengatakan yang sebenarnya, ya? Aku menentangmu hanya karena aku terlalu mencintai Kenzo? Biasanya aku bukan orang seperti itu." Bella berusaha menjelaskan dirinya sendiri. Namun, Shira tidak berniat menerima permintaan maafnya yang tidak tulus. Ia menjawab, "Ini bukan alasan yang tepat bagimu untuk menyerangku secara verbal." Bella menatapnya dengan mata tajam saat mendengar itu. "Shira," katanya dingin, "kita tidak harus berubah menjadi musuh satu sama lain. Bagaimana menurutmu? Aku tidak takut padamu." Shira membalas menatapnya dengan tatapan yang sama tidak terintimidasinya. "Kudengar kau seorang ibu tunggal. Pasti sulit membesarkan anak seorang diri." Meskipun Bella tersenyum saat mengatakannya, ancaman di matanya terlihat jelas. Shira langsung merasakan seluruh tubuhnya membeku saat mendengar kata-kata Bella. Ia merasakan ketidaknyamanan yang aneh saat melihat senyum mengancam di wajah Bella. "Apa yang akan kamu lakukan?" Shira bertanya dengan dingin. "Semuanya tergantung pada apa yang kau lakukan. Jika kau membuat keadaan menjadi sulit bagiku, aku juga akan membuat keadaan menjadi sulit bagimu." Bella mengangkat alisnya dan menatap Shira dengan ekspresi senang. "Shira, sebaiknya kau tahu apa yang terbaik untukmu. Jangan menghalangi jalanku." Shira berdiri dari tempat duduknya dan dengan serius memperingatkan wanita di depannya. "Coba sentuh anakku dan lihat apa yang terjadi." Bella terkejut dengan perlawanan yang Shira lakukan dan ekspresi bangga di wajahnya langsung sirna. Ia segera mendekati Shira lagi. "Itulah mengapa lebih baik bagi kita untuk keluar dari sini tanpa cedera, bukan?" Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan membuka pintu untuk meninggalkan kantor.
Jantung Shira masih berdebar kencang saat melihat punggung Bella yang semakin menjauh. Leon telah menjadi titik lemahnya sejak ia lahir ke dunia ini, jadi ia akan selalu merasa tidak nyaman setiap kali ada orang yang terlalu dekat dengan putranya. Tidak ada yang tidak akan dilakukan Bella untuk mendapatkan Kenzo. Bella masih merasa khawatir saat kembali ke kantornya sendiri. Misinya seharusnya dapat terlaksana dengan sempurna. Namun, ia harus berhadapan dengan Shira, yang juga menjadi batu sandungan terbesar dalam perjalanannya untuk menyelesaikan rencananya. Kenzo tampak seolah-olah tidak akan pernah jatuh cinta pada wanita lain selain Shira. Bella menyimpan dendam terhadap Shira karena hal itu dan hal itu membuatnya marah karena ia tidak bisa menang melawan Shira. Saat itu sekitar pukul 11 pagi ketika telepon kantor Shira mulai berdering, jadi ia mengangkat telepon dan segera menyapa. "Datanglah ke kantorku," suara seorang pria memberitahunya dari seberang telepon. Ketika dia mendengar itu, dia langsung menolaknya. "Aku sedang sibuk dengan pekerjaan. Kemarilah dan ambil gelangmu." Suara rendah pria itu terdengar lagi. Karena tidak ingin pergi ke kantornya untuk mengambil gelang, dia menepisnya. "Berikan saja pada orang lain. Aku tidak menginginkannya." Kenzo mulai mengancamnya. "Shira, apakah kamu ingin aku memberikannya kepadamu di depan seluruh kantor?" Perkataannya langsung membuat Shira pusing dan bertanya dengan bingung, "Kenzo, haruskah aku menerimanya hanya karena kamu ingin memberikannya padaku? Aku beri waktu 2 menit. Kalau kamu tidak datang saat itu, aku akan turun ke bawah." Kenzo lalu menutup telepon setelah mengatakan itu. Shira menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berdiri dari kursinya. Seorang pria sedang bermain-main dengan gelang wanita yang sangat indah di kantor presiden. Gelang itu lebih tebal daripada yang sedang dimainkannya di pergelangan tangannya dan gelang itu melengkapi jam tangan edisi terbatas yang dikenakannya. Saat Shira mendorong pintu untuk masuk, senyum langsung muncul di wajah pria itu. Dengan tatapan mata tajamnya yang tajam, dia berdiri dengan anggun dan berjalan ke arahnya. "Kenapa kamu tidak pernah mendengarkanku?" tanya Kenzo kesal sambil melihat Shira yang sedang marah. Shira selalu mendengarkannya setelah Kenzo mengancamnya. Melihat gelang tipis di telapak tangannya, dia berkata tanpa ampun, "Bawa saja untuk meminta pengembalian uang. Aku tidak mau menerima hadiah ini." Namun, saat dia baru saja selesai mengatakan itu, pria itu sudah mencengkeram pergelangan tangannya dan mencoba memakainya padanya meskipun Shira menolak. "Pengembalian uang? Untuk apa? Aku ingin memakai gelang yang senada denganmu." Dan begitu saja, Shira kini mengenakan gelang di pergelangan tangannya. Meskipun desainnya sederhana, batu permata di gelang itu mungkin tidak murah. "Itu terlihat sangat cantik di tubuhmu. Kamu tidak boleh melepasnya," pintanya. Dia menatap gelang itu, emosinya campur aduk. Dia bimbang apakah dia harus menerimanya atau mengembalikannya. Kenzo tiba-tiba mulai membuka kancing bajunya saat itu, membuat Shira menatapnya dengan waspada. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanyanya kemudian. Pria itu hanya membuka 3 kancing pertama kemejanya, dan saat dia melakukannya, dia melihat kalung yang tampak familiar tergantung di lehernya. Shira tanpa sadar terkesiap, "Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya secepat itu?" Kalung itu adalah kalung yang telah dirancangnya untuknya sebelumnya. Shira tidak menyangka bahwa dia akan memakainya secepat ini.
Bagaimanapun juga, ini adalah hadiah darimu. Tentu saja aku harus memberitahu mereka agar mempercepatnya dan aku baru saja menerimanya hari ini. Aku sangat puas dengan kalung ini karena sangat cocok untukku. Kemudian, Kenzo mulai menyentuh kalung itu dengan penuh kasih sayang. Aku akan selalu memikirkanmu saat aku memakainya. Setelah mendengar kata-kata itu, pipinya tiba-tiba terasa hangat. Kamu membelinya dengan uangmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Tentu saja ini ada hubungannya denganmu. Kalung ini berisi perasaanmu padaku. Bukankah kalung menandakan kasih sayang yang tak kunjung pudar? Tanya Kenzo sambil tersenyum. Rangkaian rantai tebal dan tipis itu menyerupai ular jantan dan betina yang melingkari satu sama lain. Itulah yang sebenarnya terpikir olehnya saat mendesain kalung itu. Dia tidak menyangka pria itu akan mengetahui maksudnya sekilas. Pertanyaan itu malah membuat wajah Shira semakin memerah. Ia pun bertanya, kalau begitu, apakah aku bisa mendapatkan komisiku bulan ini? Pria itu mendengus kesal saat mendengar kata-katanya sebelum mulai mengeluh. Mengapa kamu tidak menikah saja denganku karena kamu sangat peduli dengan uang? Kamu akan segera memperoleh kebebasan finansial. Aku merasa lebih baik saat menghabiskan uang hasil kerjaku sendiri. Itu tidak sebanding dengan menghabiskan uang orang lain, tantangnya sambil mengangkat alis. Karena tidak dapat memberikan jawaban yang lebih baik, Kenzo terdiam sejenak sebelum tiba-tiba mengajaknya makan siang. Ayo makan siang bersama. Tidak bisa, tolaknya cepat. Aku sudah ada janji makan siang. Mengira teman makan siang Shira mungkin adalah Gilang, Kenzo langsung bertanya, siapa dia? Shira akan melakukan apa saja agar tidak makan bersama dengannya. Jadi dia dengan lancar menjawab, Rianita. Batalkan saja. Aku sudah pesan meja untuk kita, desaknya karena ingin mengajaknya makan siang di tempat yang bagus. Dia langsung dibuat terdiam oleh pria yang meninggalkannya tanpa kelonggaran. Setelah itu, Shira melotot ke arahnya dan memarahi, tidak bisakah kamu tidak bersikap begitu mendominasi, Kenzo? Baiklah, aku akan bersikap lebih lembut. Kemudian, Kenzo menambahkan sambil tersenyum, hanya jika kamu berhenti menolakku. Shira terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab, kalau begitu aku akan menerima gelang itu, tetapi sebagai bentuk sopan santun, aku juga akan memberimu hadiah. Aku akan membelikanmu apapun yang kau inginkan sore ini. Ini adalah satu-satunya solusi yang dapat dipikirkannya. Dia tidak mungkin hanya menerima begitu saja tanpa memberikan sesuatu sebagai balasannya. Mendengar bahwa Shira ingin memberinya sesuatu sebagai balasan, Kenzo menyeringai sebelum bertanya dengan gembira, benarkah? Bisakah kamu memberiku semua yang aku inginkan? Asalkan aku mampu, jawab Shira sambil menggigit bibir merahnya pelan. Baiklah. Pilih beberapa celana dalam untukku dari toko pakaian dalam. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.